Dr. Dolittle. Hello, Patty. Hello, lunch. Di dunia nyata ternyata ada loh orang-orang yang mengklaim bisa berkomunikasi dengan hewan, seperti halnya Dr. Dolittle. Mereka menamai diri sebagai animal communicator. Meski demikian, di Indonesia belum ada payung resmi asosiasi profesi ini. Salah satu yang menggeluti bidang komunikasi dengan hewan adalah Rajanti. Wanita yang juga sekaligus dokter hewan ini mengaku mampu memahami apa yang dirasakan dan ingin disampaikan hewan dengan menggunakan telepati. Ia menyebutnya metode manpower yang ia tekuni sejak 2018. Mayoritas klien yang datang ke kliniknya membawa keluhan terkait perilaku hewan peliharaan. Mulai dari hewan yang mogok makan dan berbagai perubahan perilaku hewan yang mendadak, seperti si corgi yang sangat aktif ini. Pipis sama buang air besar. Nah, terus habis gitu, waktu itu aku pernah ngajak dia jalan di luar. Nah, lihat motor tuh, udah langsung dia gimana ya, serondol gitu loh, set, gitu. Lihat mobil kami aja diserondol sama dia. Tadi nih mau masuk mobil dia serondol duluan. Nah, terus habis gitu, karena ini maksudku kan aku mau lama ya sama dia kan. Jadi aku tanya, aku konsultasi. Untuk mengetahui perangai si corgi, Dr. Yanti memejamkan mata seperti tengah berdoa dan menenangkan diri. Menurut Yanti, ia sedang memasuki gelombang alfa di otaknya. Ini merupakan gelombang dengan frekuensi 8-12 Hz yang dominan ketika seseorang sedang meditasi atau menenangkan diri. Menurut Yanti, berbicara dengan hewan yang ia maksud tidak menggunakan bahasa yang spesifik, melainkan dengan menggunakan interpretasinya sendiri. Jadi sebenarnya ini kan nggak ada bahasanya general ya. Sebenarnya nggak ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu ya, nggak ada. Sebenarnya kita kalau secara telepatik kita menangkap apa yang dia rasakan, emosinya dia, apa yang dia inginkan gitu ya. Dia protes kenapa gitu ya. Nah, jadi tapi oleh otak kiri kita itu diubah gitu ya. Menjadi bahasa kita sehari-hari. Metode manpower yang Rajanti tekuni sudah ia ajarkan melalui berbagai seminar dan pelatihan. Di kliniknya kini sudah ada 12 animal communicator hasil dari pelatihan tersebut. Dr. Rajanti, praktek manpower ini sebetulnya bisa dipelajari semua orang ya dok ya? Ya. Terbukti dari sudah adanya sejumlah praktisi yang melakukan praktek serupa. Nah, saya jadi penasaran nih, apakah saya juga bisa melatih otak kanan saya dan juga memasuki gelombang alfa sehingga setidaknya bisa mendekati lah memiliki intuisi seperti yang Dr. Rajanti miliki ini. Dok, ajarin dong dok, caranya gimana sih? Oke. Dr. Yanti meminta saya untuk memejamkan mata, menarik nafas, hingga mengikuti instruksinya, membayangkan berbagai hal selama beberapa menit. Sejujurnya, saya merasa tenang selama sesi berlangsung namun tidak merasakan memiliki kemampuan tertentu seperti intuisi yang lebih tajam, apalagi untuk bisa berbicara dengan hewan. Pertanyaannya, apakah praktik berbicara dengan hewan menggunakan telepati ini berbasis sains? Komunikasi dengan telepati itu adalah berbicara dengan hewan. Itu memang secara saintifik susah ya untuk mengatakan bahwa itu secara ilmiah ada. Tetapi memang kalau saya sih melihat itu adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan hewan dengan cara telepati itu butuh belajar ya. Tapi memang belajarnya metodenya bukan sekolah ya, seperti kita, tetapi itu adalah kemampuan yang menurut saya lebih ke kayak seperti indera keenam. Dr. Tuti menambahkan, komunikasi dengan hewan yang berlandaskan ilmu kedokteran lebih mengacu pada perilaku si hewan, aspek anatomi,
fisiologis, dan ekosistem tempat hewan tinggal. Lantas, bagaimana menurut Anda? Mardika Utama, Galuh Prestisa, Tangerang Selatan.